Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinja Khairunisa dengan nomor NIM 22017086 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kenyataan terhadap karya sastra. Pengaruh kenyataan dengan karya sastra ada 4. Yang pertama yaitu hubungan kenyataan dengan karya sastra. Yang kedua, pendekatan mimesis dalam karya sastra. Yang ketiga, teori sosiologi sastra. Dan yang keempat, kajian sosiologi dalam mengkaji karya sastra. Yang pertama yaitu hubungan kenyataan dengan karya sastra. Karya sastra berhubungan dengan masyarakat karena berisi pengalaman atau segala pengetahuan terpilih pengarang. Pengalaman atau pengetahuan itu ada dalam hidup pengarang. Karena itu, novel berhubungan dengan kenyataan karena memuat berbagai pengalaman hidup pengarang. Menurut Plato, pandangan tersirat bahwa adanya hubungan karya sastra dengan kenyataan karena karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Karena sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencetak dokumen sosial historis masyarakat. Karena karya sastra bersifat langsung tanpa mengingat karya yang diciptakan pengarang dengan latar belakang dan motivasi dalam membentuk realistis dalam karya sastra. Yang kedua yaitu pendekatan mimesis dalam karya sastra. Plato dengan teorinya mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Menurut Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Ada gagasan mengenai manusia, semua manusia yang ada di dunia ini adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Demikian juga benda-benda yang ada di dunia. Pandangan Plato tersebut tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Dunia empirik tidak mewakili kenyataan yang sungguh-sungguh, hanya dapat mendekatinya lewat mimesis, peneladanan atau pembayangan atau peniruan. Misalnya, pikiran dan nalar kita meneladani kenyataan. Yang ketiga yaitu teori sosiologi sastra. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat. Studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Demikian juga yang dikemukakan oleh Philippine Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain, baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat, memahami hubungan-hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu kajian sosiologi dalam mengkaji karya sastra. Keberadaan karya sastra dengan demikian selalu harus dipahami dalam hubungannya dengan segi-segi kemasyarakatan. Sebagai pendekatan yang memahami, menganalisis, dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan atau sosial, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom. Sebagaimana pandangan strukturalisme, karya sastra antara lain dapat dipandang sebagai produk masyarakat, sebagai sarana menggambarkan kembali representasi realitas dalam masyarakat. Sastra juga dapat menjadi dokumen dari realitas sosial budaya maupun politik yang terjadi dalam masyarakat pada masa tertentu. Di samping itu, sastra juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai ataupun ideologi tertentu pada masyarakat pembaca. Sastra juga sangat mungkin menjadi alat melawan kebiadaban atau ketidakadilan dengan mewartakan nilai-nilai yang humanis. Sekian presentasi saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.